Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar mengenai topik ke-6, akad ijarah. Bertemu lagi dengan saya, Wasilah, sebagai salah seorang pengampu pada mata kuliah akuntansi Islam. Pada video ini, saya akan memperkenalkan konsep dari salah satu akad jual beli, yaitu akad ijarah. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda dapat memahami mengenai konsep dasar akad ijarah dan perlakuan akuntansinya. Agenda pembahasan kali ini mencakup definisi ijarah, jenis objek ijarah, jenis akad ijarah, skema ijarah, transaksi ijarah, dan akuntansi ijarah. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita awali dengan pembahasan mengenai definisi ijarah. Ijarah merupakan salah satu bentuk akad jual beli di mana manfaat dan uang dipertukarkan. Dalam hal ini, DSN MUI mendefinisikan akad ijarah sebagai akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam suatu waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Sedangkan PSAK 107 mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset pada waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa karakteristik ijarah adalah 1. Adanya pemindahan manfaat, 2. Adanya waktu tertentu, 3. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Objek akad ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Dalam bentuk benda berwujud, di mana manfaat dialihkan dalam bentuk manfaat atas aset. Yang kedua adalah dalam bentuk benda tidak berwujud, di mana manfaat yang dialihkan berupa manfaat atas jasa, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan berdasarkan jenis akad ijarah, maka dapat dibedakan menjadi 1. Ijarah murni, yaitu akad pemindahan manfaat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. 2. Ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. 3. Ijarah jual dan sewa, ijarah di mana dilakukan penjualan aset oleh pemilik, lalu oleh pembeli aset tersebut dilakukan penyewaan kembali. 4. Ijarah dan ijarah lanjut. Akad ijarah di mana dilakukan ijarah kepada pihak lain. Sedangkan untuk ijarah jasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Dilakukan secara langsung, yaitu ijarah jasa di mana entitas sendiri yang memberikan ijarah jasa kepada mustajir atau penyewa. Biasanya ini dilakukan oleh sektor-sektor real seperti rumah sakit, jasa wisata, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah dilakukan secara tidak langsung, di mana ijarah jasa tersebut, entitas tadi hanya memberikan jasa kepada mustajir melalui entitas lain. Untuk skema akad ijarah murni, IMBT, ijarah mutahiyah bitamlik, ijarah jual dan sewa, serta ijarah secara langsung, ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu 1. Pemberi sewa atau biasa disebut sebagai mu'jir dan ajir adalah pihak yang memiliki aset dan akan menyerahkan manfaat aset tersebut kepada penyewa. Yang kedua adalah penyewa. Itu adalah pihak yang menerima manfaat aset dan membayar ujroh atas manfaat tersebut kepada pemberi sewa. Tidak ada perbedaan antara ijarah murni dan ijarah secara langsung, mengingat ijarah itu mencakup aset berwujud dan tidak berwujud. Merujuk pada PSAK, objek pada manfaat aset ijarah murni umumnya adalah benda berwujud, sedangkan ijarah secara langsung umumnya adalah benda tidak berwujud atau berbentuk jasa. Untuk ijarah jual dan sewa, didahului oleh akad jual oleh pemilik aset awal, kemudian oleh pembeli aset tersebut disewakan kembali kepada penjual atau pemilik aset awal. Tetapi yang terlibat hanya tetap dua pihak. Yang ketiga, untuk IMBT. IMBT diakhiri dengan perpindahan kepemilikan pada akhir akad, baik melalui hibah ataupun penjualan.
Skema ini dapat digunakan oleh ijaroh dan ijaroh lanjut serta ijaroh tidak langsung, di mana terjadi dua akad ijaroh, yaitu akad ijaroh pertama diawali akad antara ajir atau mu'jir atau pemilik aset dan jasa kepada entitas yang berperan sebagai mustajir. Akad ijaroh kedua, di mana entitas sebagai pemilik manfaat aset baru karena pada akad ijaroh 1 sudah bertindak sebagai ajir melakukan akad ijaroh 2 dengan pihak mustajir akhir, di mana waktu perjanjian pada akad ijaroh 1 dan akad ijaroh 2 bisa saja periodenya sama atau tidak sama, yang berarti lebih panjang ataupun lebih pendek. Ijaroh dan ijaroh lanjut dan ijaroh tidak langsung tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan terkait objek akad saja, di mana ijaroh dan ijaroh lanjut umumnya berbentuk manfaat aset, sedangkan ijaroh secara tidak langsung adalah manfaat atas jasa. Setelah membahas skema, maka kita akan masuk kepada ketentuan terkait masing-masing ijaroh. Kita akan mulai dengan IMBT, di mana IMBT itu adalah akad dengan ijaroh dan bai, atau jual beli, di mana jual beli dilakukan setelah akad ijaroh selesai. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah. Yang kedua adalah melalui penjualan sebelum akad berakhir, yang artinya akad ijaroh harus dihentikan terlebih dahulu. Penjualan pada akhir akad, dan penjualan secara bertahap jika memang asetnya itu dapat dijual belikan secara sebahagian demi sebahagian. Untuk ijaroh jual dan sewa, akad ini terdiri dari akad jual beli atau bai dan akad ijaroh. Kedua akad ini harus dilakukan tanpa saling tergantung dengan menggunakan harga wajar dan wa'ad atau janji untuk membeli aset tersebut. Akad ijaroh baru bisa dilakukan setelah transaksi jual beli aset dilaksanakan. Untuk akad ijaroh dan ijaroh lanjut, akad yang digunakan adalah akad ijaroh dan akad ijaroh. Jika disewakan kembali pada pihak lain, maka harganya boleh saja sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari akad pertama, serta mendapatkan persetujuan dari pemberi sewa. Jika disewakan kembali kepada pemberi sewa, maka akad harus dilakukan secara tunai untuk menghindari terjadinya hilal riba. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat diketahui pada akad ijaroh ada dua hal yang terlibat, yaitu manfaat dan ujroh. Di mana ujroh secara rinci artinya nilainya dan cara pembayarannya harus disepakati. Jika terjadi pembatalan, maka pemberi sewa berhak atas kompensasi pembatalan, dan jika terjadi kelalaian dari pihak penyewa, maka boleh dikenakan denda sepanjang diakui sebagai dana kebajikan. Sedangkan dari sisi manfaat, masa sewa dan biaya pemeliharaan rutin yang tidak material harus disepakati. Lalu yang kedua, pemilik aset akan menanggung biaya perawatan kerusakan selama bukan karena kelalaian penyewa. Dan yang ketiga, boleh meminta jaminan atas aset yang menjadi objek ijaroh. Review atas ujroh dibolehkan jika terjadi perubahan periode akad, misalnya akad diperpanjang, jika indikasi secara kuat akan merugikan salah satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan review untuk dilakukan perubahan ujroh pada periode tertentu, maka tidak boleh mengubah pada saat periode akad sedang berjalan. Yang kedua, harus ada formula yang jelas, rencana peninjauan kembali yang disepakati dan telah disepakati pada awal akad. Jumlah sewa pada periode pertama harus dijelaskan jumlahnya, dan untuk periode berikutnya harus ditunjukkan formulanya dengan jelas. Perlakuan akuntansi untuk akad ijaroh mengikuti penyataan standar akuntansi keuangan 107 revisi 2019. PSAK mengatur akuntansi atas akad ijaroh terkait pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dari sisi pemilik aset maupun penyewa. Pada akuntansi ijaroh hanya diperlakukan sebagai sewa operasi biasa. Pengukuran untuk ijaroh atas aset dan jasa dilakukan secara agak berbeda. Ijaroh atas aset dilakukan secara merata sesuai dengan konsep akuntansi sewa operasi. Untuk ijaroh jasa secara langsung dilakukan pengukuran kemajuan pemberian jasa atau presentasi penyelesaian. Hal ini karena ajir mengendalikan langsung pemberian manfaat, sedangkan untuk ijaroh jasa secara tidak langsung menggunakan akuntansi prinsipal dan agen,
karena prinsipal bisa mengendalikan secara langsung sedangkan agent tidak bisa, sehingga pendapatan diakui secara bruto oleh prinsipal dan secara neto oleh agent. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar akad ijaroh dan perlakuan akuntansi pada akad ijaroh. Untuk rincian pengaturan pada PSAK 107 dapat dipelajari pada materi yang sudah dapat Anda akses terkait dengan topik ijaroh ini. Selamat mempelajari, semoga dimudahkan untuk memahaminya. Sampai jumpa pada topik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.